Stress language, ketika cara seseorang berbicara berubah karena tekanan mental. Stress language adalah perubahan pola berbicara yang muncul ketika seseorang sedang berada di bawah tekanan mental, emosional, atau psikologis. Stres tidak hanya terlihat dari wajah yang tegang atau tubuh yang lelah. Salah satu bagian yang paling cepat berubah ketika seseorang mengalami tekanan justru adalah cara berbicaranya. Hal ini terjadi karena tekanan mental mempengaruhi kerja otak yang bertugas mengatur perhatian, mengendalikan emosi, menyusun pikiran, mengingat informasi, serta memilih kata yang tepat. Perubahan ini bukan hanya berkaitan dengan isi pembicaraan, melainkan juga cara seseorang memilih kata, menyusun kalimat, mengatur nada suara, kecepatan berbicara, hingga seberapa jelas pikirannya saat menyampaikan sesuatu. Semakin tinggi tekanan yang dirasakan, semakin besar kemungkinan seseorang mengalami perubahan dalam pola komunikasinya. Perubahan dalam stress language tidak selalu disadari oleh orang yang mengalaminya. Banyak orang merasa dirinya berbicara seperti biasa, padahal orang lain dapat melihat adanya perubahan yang cukup jelas. Salah satu perubahan yang paling sering muncul adalah menurunnya kemampuan berpikir secara teratur. Pikiran menjadi lebih sulit disusun sehingga kalimat yang keluar terasa kurang rapi. Ide yang sebenarnya sederhana bisa terdengar rumit karena otak kesulitan menghubungkan satu informasi dengan informasi lainnya. Perubahan tersebut sebenarnya merupakan hasil dari otak yang sedang berusaha menghemat tenaga untuk menghadapi tekanan. Ketika seseorang merasa terancam, khawatir, atau terbebani, otak lebih memprioritaskan usaha untuk bertahan daripada menyusun komunikasi yang rapi. Akibatnya, kualitas berbicara seringkali ikut menurun. Besarnya perubahan juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti tingkat kelelahan, kurang tidur, rasa cemas, tekanan pekerjaan, konflik, masalah keuangan, kondisi kesehatan, pengalaman hidup, serta kemampuan seseorang mengelola emosinya. Semakin banyak tekanan yang diterima dalam waktu bersamaan, semakin besar kemungkinan pola berbicaranya ikut berubah. Tekanan juga membuat seseorang lebih sulit memilih kata yang tepat. Akibatnya, seseorang lebih sering berhenti di tengah kalimat, mengulang kata yang sama, menggunakan kata-kata yang sangat umum, atau membutuhkan waktu lebih lama untuk menyampaikan maksud sebenarnya. Perubahan dalam stress language sebenarnya bukan tanda bahwa seseorang menjadi kurang cerdas. Yang berubah bukan tingkat kecerdasannya, melainkan kemampuan otaknya menggunakan kecerdasan tersebut secara maksimal pada saat sedang mengalami tekanan. Selain itu, tekanan mental membuat perhatian menjadi lebih sempit. Pikiran lebih banyak tertuju pada sumber tekanan dibandingkan pada proses berbicaranya. Karena perhatian terbagi, pembicaraan menjadi lebih mudah melompat dari satu topik ke topik lain tanpa hubungan yang jelas. Stress language juga mempengaruhi jumlah informasi yang disampaikan. Sebagian orang menjadi sangat sedikit berbicara karena otaknya berusaha mengurangi beban berpikir. Dan ada juga yang sebaliknya, sebagian orang justru berbicara jauh lebih banyak sebagai cara untuk melepaskan ketegangan yang sedang dirasakan. Kedua pola tersebut sama-sama dapat muncul tergantung pada kepribadian, kondisi emosi, dan cara masing-masing orang menghadapi tekanan. Di aspek pemilihan kata juga terjadi perubahan ketika seseorang sedang mengalami stres. Kata-kata yang digunakan cenderung lebih dipengaruhi oleh emosi dibandingkan logika. Perhatian yang terlalu terfokus pada masalah membuat pembicaraan lebih banyak berisi hal-hal yang dianggap mengancam, mengganggu, atau membebani pikirannya. Tekanan juga mempengaruhi kemampuan mengendalikan emosi saat berbicara. Di saat tekanan meningkat, kemampuan melihat gambaran besar cenderung ikut menurun. Karena bagian otak yang mengatur pengendalian diri sedang bekerja lebih berat, seseorang menjadi lebih mudah berbicara secara spontan tanpa banyak menyaring perkataan terlebih dahulu. Hal ini dapat membuat ucapannya terdengar lebih tajam, lebih emosional, atau justru lebih datar daripada biasanya. Otak menjadi lebih fokus pada hal-hal kecil yang dianggap lebih penting untuk bertahan. Sebagian orang berbicara jauh lebih cepat karena pikirannya dipenuhi banyak hal sekaligus. Sebagian lainnya justru berbicara lebih lambat karena proses berpikir membutuhkan waktu lebih lama. Kedua perubahan tersebut sama-sama menunjukkan bahwa otak sedang bekerja dalam kondisi yang tidak optimal. Selain itu, nada suara pun ikut mengalami perubahan.
Pada sebagian orang suara menjadi lebih tinggi karena ketegangan pada otot dan meningkatnya kesiagaan tubuh. Pada sebagian lainnya, suara justru menjadi lebih pelan akibat menurunnya energi mental. Perubahan ini terjadi secara otomatis dan seringkali berada di luar kesadaran. Dan kemampuan mengingat juga sangat berpengaruh terhadap stress language. Saat mengalami tekanan, otak menjadi lebih sulit mengambil informasi dari ingatan. Akibatnya seseorang sering lupa apa yang ingin dikatakan, kehilangan urutan pembicaraan, atau mengulang informasi yang sama tanpa disadari. Tekanan yang berlangsung lama dapat membuat perubahan pola berbicara menjadi semakin jelas. Hal ini terjadi karena otak terus-menerus menggunakan energinya untuk menghadapi tekanan, sehingga sumber daya untuk berpikir, mengingat, dan berkomunikasi menjadi semakin berkurang. Stress language juga tidak selalu muncul dalam bentuk yang sama. Pada seseorang perubahan mungkin sangat terlihat, sedangkan pada orang lain hanya tampak sebagai perubahan kecil dalam pilihan kata atau kelancaran berbicara. Hal ini karena setiap otak memiliki cara yang berbeda dalam merespons tekanan. Stress language juga mempengaruhi cara seseorang memahami perkataan orang lain. Ketika pikiran dipenuhi tekanan, kemampuan menangkap informasi baru menjadi menurun. Akibatnya, seseorang lebih mudah salah memahami maksud pembicaraan, membutuhkan penjelasan berulang, atau lebih lambat memproses informasi yang diterimanya. Secara keseluruhan, stress language merupakan gambaran dari bagaimana kondisi mental seseorang tercermin melalui cara berbicaranya. Perubahan ini muncul karena tekanan memengaruhi hampir seluruh proses berpikir, mulai dari perhatian, ingatan, penyusunan kalimat, pemilihan kata, pengendalian emosi, hingga kemampuan menyampaikan informasi secara jelas. Oleh karena itu, cara seseorang berbicara seringkali menjadi salah satu petunjuk paling awal bahwa otaknya sedang bekerja di bawah tekanan yang cukup besar atau tidak. Dengan memahami keadaan seseorang, kita jadi bisa lebih tepat dalam memposisikan diri pada suatu kondisi. Karena mendengarkan cara seseorang berbicara terkadang lebih banyak mengungkapkan keadaan dirinya daripada mendengarkan isi ceritanya. Baiklah, kalau begitu seperti biasa, terima kasih sudah menyimak sampai sini. Jangan lupa subscribe Jeda Sibuk. Nantikan pembahasan saya selanjutnya. Saya, si ganteng nan tampan Fernando Widono. Sampai jumpa.